لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam hidup ini setiap umat muslim tentu menginginkan memiliki rezeki yang cukup dan bahkan banyak. Namun bukan hanya umat muslim saja, tetapi semua manusia yang hidup di dunia. Lalu apa itu rezeki? Dan apakah rezeki itu identik dengan harta atau uang? Jawabannya adalah rezeki tidak hanya identik dengan harta dan uang. Rezeki bisa berupa keluarga, istri, suami, anak, pakaian, kesehatan, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Jadi, jangan dililit kalau rezeki itu hanya sebagai harta dan uang. Simak sampai habis ulasannya tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Tapi sebelum lanjut menyimak, mari bantu tebar informasi Islami ini dengan menyukai video ini, subscribe, nyalakan notifikasinya agar kami dapat terus menyiarkan syiar Islam. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang telah Allah Azza wa Jalla halalkan untukmu. Entah berupa pakaian, makanan, sampai pada istri yang baik. Itu semua termasuk rezeki. Begitu pula anak laki-laki atau anak perempuan termasuk rezeki. Bahkan pula dalam hal ini adalah kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Rezeki garis besarnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan kehidupan kita di dunia. Maka, jika kita menginginkan rezeki yang halal, kita wajib memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, kadang kita hanya fokus pada kegiatan untuk mencari rezeki tanpa memohon kelancaran rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Padahal, jika kita sadari hanya Allah Azza wa Jalla yang memegang kekuasaan untuk mengatur rezeki semua kehidupan yang ada di dunia ini, maka jangan sampai kita melupakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam membagi rezeki kita. Sahabat beriman, di dalam agama Islam, salah satu cara untuk memudahkan rezeki kita adalah dengan memanjatkan doa pembuka rezeki kepada Allah Azza wa Jalla untuk memohon dibukanya pintu rezeki untuk kita. Agar rezeki yang kita peroleh halal dan melimpah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita mengenai doa rezeki lancar yang dapat kita amalkan. Ya Allah, bukakanlah untuk hamba pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan, dan pintu sawarga. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah diriku dari balai dunia dan belai akhirat. Jauhkanlah diriku sesungguhnya Al-Quran yang agung dan Nabimu yang mulia dari kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuniku semua dan muslimat oleh rahmatmu, karena Engkau yang maha pengasih pula penyayang. Doa rezeki lancar di atas, kita juga dianjurkan untuk selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan kita terima dari Allah Azza wa Jalla. Bersyukur juga merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan agar rezeki kita terus bertambah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan selalu bersyukur, maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menambah rezeki kita. Dan Allah Azza wa Jalla akan senantiasa melimpahkan rezekinya bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Jadi, jangan merasa kalau semua harta, kekayaan, jabatan, kesehatan, dan apapun yang kita miliki, semua atas usaha kita saja. Semua itu tidak lain adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla.
sahabat beriman, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Kita bisa mendapatkan rezeki dengan cara bekerja atau dengan memiliki usaha. Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai pendukung dalam kehidupannya. Namun, semua itu harus diiringi dengan usaha keras dan doa yang khusus untuk memperlancar rezeki. Selain memanjatkan doa rezeki lancar dan usaha keras, supaya rezeki lancar, kita harus melakukan amalan-amalan dan perbuatan yang bisa membuka dan melancarkan rezeki kita. Berikut amalan-amalannya. Pertama, sholat wajib berjamaah. Sholat wajib adalah tiangnya agama. Barang siapa umat muslim yang sholat wajibnya tidak pernah ditinggalkan dan dilakukan dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya dalam berbagai urusan. Untuk itu, jangan menunda sholat wajib ini, apalagi sholat wajib subuh dan sholat isya, karena di kedua sholat ini terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, maka sesungguhnya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca istighfar. Bacaan istighfar adalah bacaan untuk memohon ampunan Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Membaca istighfar merupakan hal yang sangat baik dan sangat dianjurkan untuk dilakukan kapan saja dan di mana saja untuk dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca doa istighfar agar rezekinya lancar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampunan Allah Azza wa Jalla, zat yang tidak ada Tuhan selainnya, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dan aku bertobat kepadanya sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya walaupun ia seumpama busa lautan, walaupun ia seperti pasir yang bertumpuk-tumpuk, dan walaupun ia seperti bilangan hari-hari dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Perbanyak sedekah. Melakukan sedekah lagi dan lagi, semakin banyak bersedekah, maka rezeki dari Allah Azza wa Jalla akan semakin dimudahkan. Bersedekah bukan hanya dengan harta atau uang. Bersedekah bisa juga dengan tenaga atau ilmu yang bermanfaat. Jika kita bukan dari golongan orang yang kaya, kita bisa bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga bisa bersedekah dengan bersedekah tenaga atau ilmu melalui kepandaian yang ada dalam pikiran kita. Dalam hal ini, yang paling penting adalah usaha kita dalam meringankan beban orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah Azza wa Jalla akan menahan rezeki untukmu. Dari hadis di atas sudah jelas, jika kita tidak bersedekahkan sebagian harta yang kita miliki, maka Allah Azza wa Jalla akan menahan rezeki kita. Dengan banyak bersedekah, maka semakin terbuka rezeki kita
dan akan semakin bertambah. Mendoakan orang tua. Orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Oleh mereka lah kita bisa tumbuh dewasa menjadi orang yang bisa mandiri. Ridho Allah Azza wa Jalla berasal dari ridho orang tua. Sebagai anak yang soleh harus selalu ingat dengan jasa orang tua dan selalu mendoakannya. Dengan berbakti dan selalu mendoakan kedua orang tua kita, maka ridho Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati dan melancarkan semua usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada kami dan kepada dua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepada kamilah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, demikianlah ulasan tentang doa rezeki lancar, doa istighfar sebagai rasa syukur dan amalan-amalan pembuka rezeki. Semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla melimpahkan rezeki yang melimpah, rezeki yang halal kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.